Di banyak tambak, masalah sering muncul bukan karena penyakit, bukan juga karena kualitas benur. Masalahnya justru datang dari sesuatu yang terlihat sederhana, pakan. Padahal, dalam budidaya udang, pakan memegang peranan yang sangat besar. Bahkan dalam banyak kasus, biaya pakan bisa mencapai lebih dari 60% dari total biaya produksi. Tapi yang sering dilupakan bukan hanya soal biaya. Yang lebih penting adalah apakah pakan tersebut benar-benar mendukung pertumbuhan udang. Karena pakan yang tepat bisa membuat udang tumbuh cepat, sehat, dan efisien. Sebaliknya, pakan yang salah bisa menyebabkan pertumbuhan lambat, kualitas air memburuk, bahkan meningkatkan risiko penyakit. Di video ini kita akan membahas apa sebenarnya pakan yang baik untuk udang, apa dampaknya jika pakan tidak optimal, dan kenapa sekarang banyak inovasi pakan mulai melirik maggot sebagai sumber protein alternatif. Udang adalah organisme yang sangat bergantung pada kualitas nutrisi yang mereka konsumsi. Berbeda dengan ikan yang bisa memanfaatkan berbagai sumber makanan alami di lingkungan, udang budidaya sangat bergantung pada pakan yang diberikan oleh petambak. Artinya, semua kebutuhan nutrisi mereka harus terpenuhi dari pakan tersebut. Secara umum, pakan udang yang baik harus mengandung beberapa komponen utama. Yang pertama adalah protein. Protein berfungsi sebagai bahan utama untuk pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan, serta regenerasi sel. Pada banyak spesies udang budidaya seperti Lithopenaeus faname, kebutuhan protein dalam pakan biasanya berada pada kisaran 30 hingga 40%. Komponen kedua adalah lemak atau lipid. Lemak berfungsi sebagai sumber energi sekaligus menyediakan asam lemak esensial yang penting untuk metabolisme dan perkembangan udang. Selain itu, ada juga karbohidrat yang menjadi sumber energi tambahan, serta berbagai vitamin dan mineral yang mendukung sistem imun dan keseimbangan metabolisme. Ketika semua nutrisi ini tersedia dalam komposisi yang tepat, udang bisa tumbuh dengan optimal. Di tambak yang manajemen pakan yang baik, biasanya ada beberapa tanda yang langsung terlihat. Yang pertama adalah pertumbuhan udang yang lebih cepat dan seragam. Udang yang mendapat nutrisi cukup akan memanfaatkan protein dan energi dari pakan untuk membentuk jaringan tubuh. Akibatnya, ukuran udang dalam satu populasi menjadi lebih merata. Hal ini sangat penting karena ukuran yang seragam akan memudahkan proses panen dan meningkatkan nilai jual. Dampak kedua adalah efisiensi pakan yang lebih baik. Dalam budidaya dikenal istilah Feed Conversion Ratio atau FCR, yaitu perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan pertambahan bobot udang. Semakin rendah nilai FCR, semakin efisien penggunaan pakan. Pakan dengan nutrisi seimbang biasanya menghasilkan FCR yang lebih baik karena sebagian besar pakan benar-benar dimanfaatkan oleh udang untuk tumbuh. Dampak ketiga adalah ketahanan udang terhadap penyakit menjadi lebih baik. Udang yang mendapatkan nutrisi lengkap memiliki sistem imun yang lebih stabil. Mereka lebih mampu menghadapi perubahan lingkungan atau tekanan stres di tambak. Sebaliknya, pakan yang tidak tepat bisa menimbulkan berbagai masalah di tambak. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pertumbuhan yang lambat. Jika kandungan protein dalam pakan terlalu rendah, udang tidak mendapatkan cukup bahan untuk membentuk jaringan tubuh. Akibatnya, pertumbuhan menjadi terhambat. Selain itu, komposisi pakan yang tidak seimbang juga bisa menyebabkan ukuran udang tidak seragam. Sebagian udang tumbuh lebih cepat, sementara yang lain tertinggal. Masalah lain yang sering muncul adalah penurunan kualitas air. Pakan yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh udang akan tersisa di dasar tambak. Sisa pakan ini kemudian akan terurai oleh mikroorganisme dan menghasilkan berbagai senyawa seperti amonia. Jika konsentrasi amonia meningkat, kondisi lingkungan tambak bisa menjadi tidak stabil dan memicu berbagai penyakit. Inilah alasan mengapa pemilihan bahan pakan sangat penting dalam budidaya. Selama bertahun-tahun, sumber protein utama dalam pakan udang adalah tepung ikan atau fish meal. Fish meal memiliki kualitas nutrisi yang sangat baik. Kandungan asam amino esensialnya lengkap dan sangat mudah dicerna oleh udang. Namun, ada satu masalah besar. Harga fish meal terus meningkat karena permintaan global yang tinggi dan ketersediaan bahan baku yang terbatas.
Hal ini membuat banyak peneliti dan praktisi aquaculture mulai mencari sumber protein alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu yang saat ini mendapat perhatian besar adalah maggot. Maggot adalah larva dari lalat black soldier fly atau BSF. Larva ini dikenal memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk pakan. Secara umum, maggot mengandung protein sekitar 40 hingga 45%, serta lemak yang cukup tinggi. Selain itu, maggot juga mengandung berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan dalam pertumbuhan organisme budidaya. Kandungan nutrisi ini membuat maggot berpotensi menggantikan sebagian penggunaan fish meal dalam formulasi pakan. Tidak hanya itu, maggot juga memiliki beberapa keunggulan lain. Produksi maggot dapat memanfaatkan limbah organik, sehingga prosesnya relatif lebih ramah lingkungan. Selain itu, budidaya maggot juga bisa dilakukan secara lokal, sehingga membantu menekan ketergantungan pada bahan baku impor. Dalam beberapa inovasi budidaya modern, maggot tidak hanya digunakan sebagai pakan langsung. Maggot juga mulai dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam formulasi pakan atau imbuhan pakan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan sekaligus mendukung kesehatan organisme budidaya. Karena itulah, berbagai inovasi dalam sektor aquaculture mulai mengembangkan produk berbasis maggot sebagai bagian dari strategi pakan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam budidaya udang, pakan bukan sekadar komponen biaya. Pakan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi. Pakan yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, efisiensi pakan yang lebih baik, serta kondisi udang yang lebih sehat. Sebaliknya, kesalahan dalam manajemen pakan bisa berdampak pada pertumbuhan yang lambat, kualitas air yang menurun, hingga meningkatnya resiko penyakit di tambak. Karena itu, memahami kualitas nutrisi pakan dan sumber bahan bakunya menjadi sangat penting. Dan di tengah berbagai inovasi budidaya saat ini, penggunaan maggot sebagai sumber protein alternatif mulai dilirik sebagai salah satu solusi yang menarik untuk mendukung pakan tambak yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kalau mau coba pakan berbasis maggot untuk tambak, hubungi Sakti Biru Indonesia.